Di kesempatan kali ini gue mau bahas parfum-parfum dengan aroma yang lagi tren nih pada saat ini. Penasaran seperti apa? Tonton terus ya. Tapi seperti biasa gue akan disclaimer dulu. Ini dia disclaimernya. Oke, itu disclaimernya. Tanpa panjang lebar, yuk kita bahas. Hai, balik lagi sama gue Hendry di channel Loki Wangi. Apa kabar kalian semua? Semoga baik-baik aja ya. Ya di video kali ini gue tuh mau bahas parfum dengan aroma yang lagi tren ya belakangan ini, yaitu parfum skin scent. Di sini gue akan bahas sedikit rekomendasi gue dan apa itu sih skin scent menurut gue dan apa yang gue baca. Jadi kita bahas dulu sedikit ya tentang skin scent ini apa. Menurut dari jurnal-jurnal yang gue baca ya, skin scent itu tuh parfum dengan aroma yang lembut, tidak menyerang gitu ya, inoffensive, kemudian juga clean, effortless gitu ya. Banyak banget sekarang produsen parfum yang bikin aroma skin scent. Mereka mengklaim bahwa parfum ini tuh akan membuat keunikan tersendiri gitu ya dengan kulit alami kita gitu. Dan skin scent ini tuh biasanya aromanya tipis, terus juga kadang musky gitu ya. Maskinya juga bisa yang musky clean, bisa juga musky yang agak dirty gitu ya. Jadi agak sensual, agak intimidasi gitu aromanya. Karena kan musky itu biasa cenderung hubungannya sama keringat gitu ya. Dan skin scent ini bisa mendevelop aroma tertentu yang membuat lo unik dengan chemistry badan lo sendiri. Yang mempengaruhi skin scent ini tuh juga banyak ya, kayak hormonal kalian, diet kalian, makan makanan kalian, terus mungkin kalian konsumsi obat-obatan, maksudnya dalam perawatan ya, terus juga mungkin gaya hidup kalian kayak merokok atau minum itu bisa banget tuh mempengaruhi output dari si parfum skin scent ini gitu. So itu tadi pembahasan kita tentang skin scent itu apa ya yang menurut gue baca. Mungkin kalian punya opini-opini yang lain, silahkan komen di bawah ya. Oke, sekarang kita masuk ke parfumnya. Oh ya, di video ini gue nggak akan bahas SPL-nya ya, karena setiap orang ini akan beda-beda banget nih. Kayak sebenarnya ada masih project atau masih berasa, cuman kadang-kadang hidung kita udah capek. Karena bahan-bahan molekul kayak gini nih biasanya bikin kita cepet capek gitu hidungnya ya. Jadi berasa fatigue gitu. Jadi SPL-nya gue nggak bisa bahas. Bisa aja di kalian lebih tebal, di gue bisa lebih tipis, atau juga kadang gue bisa nyium, kadang enggak, kadang bisa lagi nyium, jadi sangat-sangat bias sekali. Dan kembali SPL itu sangat-sangat subjektif sekali ya. Gue akan berikan honorable mention terlebih dahulu ya. Honorable mention pertama gue punya Eccentric Molecule 02. Ya ini tuh parfum yang notes-nya bahannya cuman ambroxan ya. Ambroxan itu sintetik ambergris gitu ya. Aromanya biasanya akan berbeda-beda setiap orang. Di gua ini cenderung musky, tapi musky-nya ini tipis banget gitu ya. Musky-nya sangat-sangat tipis sekali. Bahkan cenderung kadang-kadang gua nggak bisa nyium juga gitu. Nah Molecule 02 ini tuh aromanya di gua cukup kering kayak dry vodka. Kemudian dingin, agak sedikit powdery. Di kulit gua tuh kadang ini aromanya agak sedikit Irish gitu, powdery, kadang sedikit woody. Dan sayang ini menurut gua cepet hilang, tapi sebenarnya mungkin masih ada. Cuman gua udah nggak notice karena hidung gua udah ngerasa capek gitu ya. Ini tuh parfum yang sangat-sangat serbaguna banget ya, sangat versatile, kemudian juga cewek cowok bisa pakai buat siang atau malam ini oke banget karena ini aromanya sangat sekali tidak mengganggu lu dan akan membuat chemistry sendiri gitu, aroma yang unik di tubuh lu. Oke, next di honorable mention kedua gue punya Juliette Esegan Not a Perfume. Nah, di Not a Perfume ini tuh sama juga ambroxan, tapi ambroxannya Setalox. Setalox itu merek dagang dari suatu industri perparfuman ya. Aromanya mirip-mirip, cuman di gua kalau Setalox ini tuh lebih powdery, lebih tebal bahkan. Jadi nggak cepet hilang gitu ya. Aromanya lebih musky, lebih clean, lebih lembut juga. Dan somehow ini tuh aromanya kayak kertas yang bersih gitu, yang putih bersih itu aromanya mirip-mirip ke sana gitu. Sama ini parfum yang sangat-sangat versatile ya, cewek cowok bisa pakai, siang malam bisa pakai, oke banget segala occasion buat kalian nyantai atau formal. Ini biasanya sih untuk layering segala macam, untuk memberikan kesan yang lebih musky, atau juga biasanya untuk menambah performance dari parfum yang kalian layer itu ya. So untuk Not a Perfume sama Molecule 02 itu ada kemiripan ya. Mereka sama-sama pakai bahan yang sama, tapi buat gua hasilnya di kulit gua tuh sangat-sangat berbeda.
Oke, sekarang gue akan kasih rekomendasi top 5 parfum skin scent versi Koki Wangi ya. Di nomor kelima gue punya Prada Amber Pour Homme. Ya, Prada ini tuh aromanya sangat terkenal dengan aroma-aroma yang bersih, clean gitu ya. Tapi ini tuh parfum yang tipis ya. Jadi jangan berharap kalau parfum ini tuh bakal tebel banget. Enggak. Ini parfumnya tipis tapi longevity-nya oke banget menurut gua. Aromanya tuh warm, terus ada kardamomnya di situ. Cukup berasa di gua kayak agak resinous juga, tapi at the same time tuh berasa soapy. Dan menurut gua ini aromanya sangat elegan ya. Cocok banget buat laki-laki ini ya. Ini aroma yang sangat-sangat versatile sekali. Buat casual oke, formal oke, siang malam oke. Buat kalian yang pengen tampil clean, bersih, terus elegan, mewah gitu ya, kalian bisa coba parfum satu ini. Oke, next di nomor keempat gue punya Gucci Pour Homme 2. Iya, parfum ini tuh tipis ya. Aromanya tuh tea, terus ada clove-nya, ada cengkeh, ada tobacco-nya, ada warm spices-nya juga. Jadi gue masukkan parfum ini ke tema skin scent karena memang tipis, kemudian juga aromanya calming, inoffensive gitu ya. Sangat-sangat lembut sekali aromanya. Buat gue, walaupun namanya Pour Homme buat laki-laki, tapi ini aromanya cukup unisex sih menurut gue. Jadi cewek cowok bisa pakai buat kalian ngantor, jalan-jalan, atau formal, casual, siang hari, malam hari, ini enak, ini masuk ke semuanya. Jadi buat kalian yang suka parfum tipis-tipis, yang menenangkan, tapi pengen aromanya sedikit warm spices, kalian bisa coba parfum ini ya. Next, di nomor 3 gue punya Prada lagi, yaitu Prada Infusion The Irish. Iya, Prada yang ini tuh versi yang EDT ya, dia juga ada yang EDP. Yang EDP itu udah lebih tebal, lebih ada incense-nya, ada orange-nya, jadi sangat-sangat tebal banget. Nah, gue suka banget yang EDT ini karena irisnya lebih berasa, lebih powdery, lebih musky, lebih slightly sweet gitu ya. Jadi buat gue ini aromanya sangat-sangat menenangkan sekali, sangat lembut, sangat gentle sekali gitu ya. Openingnya tuh powdery Irish gitu ya. Somehow kayak ada nuansa bedak bayinya juga gitu. Sama ada sedikit balutan bunga heliotrope ya, yang bikin dia agak sedikit manis tapi juga almondy gitu ya. Kembali ini parfum yang versatile, cewek cowok bisa pakai, aromanya sangat lembut, sangat gentle, kemudian juga inoffensive ya. Jadi buat kalian yang suka parfum-parfum tipis, pengen yang weave-nya ada lembut gitu, tapi tidak tebal, tidak nyerang orang gitu ya, kalian bisa coba parfum ini ya. Next, di nomor 2 gue punya Eccentric Molecule 01. Ya, ini tuh parfum yang kontroversial awal-awal mereka rilis ya, karena ini tuh parfum dengan notes Isoe Super. Isoe Super ini tuh aromanya di gua tuh lebih terasa woody ya, tapi kadang-kadang bisa clean, bisa dirty. Cleannya ya kayak ngerasa woody-nya tuh kayak cedarwood ya, kayak pensil serut gitu. Kadang ada sandalwoodnya juga, sandalwood yang kering. Tapi kalau dirty itu baunya kayak bau keringet gitu di gua. Gua ngerasa banget kayak kok kayak keringet gue lebih teremphasize gitu aromanya ya. Nah, kenapa kontroversial? Karena waktu rilis ini tuh banyak banget antusiasme orang untuk coba parfum ini. Tapi kemudian banyak juga yang kecewa, mereka ngerasa kayak it's just a water in a bottle gitu ya. Jadi bener-bener nggak berasa apa-apa, mereka nggak nyium apa-apa gitu. Jadi banyak banget yang kecewa. Dan overspray pun kayak nggak ada gunanya gitu. Jadi banyak yang mengklaim kalau ya ngapain lo beli ini karena nggak worth it sama sekali. Nggak berasa apa-apa men. Tapi ada juga sebagian orang yang ngerasa ini tuh ada aromanya dan memang tipis ya. Gue juga ngerasa ini ada aromanya. Ya aromanya cukup woody ya. Dan molekul-molekul kayak gini, Isoe Super, Ambroxan gitu-gitu tuh biasanya cepet banget bikin hidung lu capek ya. Jadi ya itu lu kayak ngerasa gue tuh nggak pakai apa-apa. Tapi sebenarnya orang-orang yang punya hidung sensitivitas yang tinggi itu ngerasa ada gitu, bahkan cukup tebel. Ya kalau gue mungkin di tengah-tengah ya, kadang gue bisa ngerasa, kadang gue nggak bisa ngerasa. Nah itu banyak sekali faktornya ya. Parfum ini tuh biasanya buat layering ya, atau juga untuk meningkatkan longevity terhadap suatu parfum tertentu. Jadi gue juga memang suka banget pakai parfum ini untuk gue layering ya. Kalau kalian mau pakai single notes aja sendiri itu juga oke, dan akan membuat nuansa-nuansa parfum aroma sendiri di tubuh kalian ya, sesuai dengan chemistry badan kalian gitu. Jadi parfum ini cukup unik sih menurut gue. Tapi buat kalian yang kejar SPL apa segala macam ya, kalian akan ngerasa ini ya nggak worth it sama sekali.
Tapi buat kalian yang suka dengan aroma-aroma skin scent yang tipis-tipis gitu ya, bahkan weave-nya atau sentralnya itu cukup kayak bikin noleh atau ngerasa ini apa ya gitu, nah kalian bisa coba parfum ini ya. Oke, next terakhir ini dia nomor satunya versi koki wangi, yaitu Narciso Rodriguez Pure Musk. Iya, Pure Musk ini nih buat gua one of the best dari Narciso ya. Narciso ini tuh sangat terkenal dengan aroma-aroma parfum yang musky ya. Yang dulu paling banyak orang pakai tuh setahu gua yang Narciso Rodriguez For Her ya, yang EDP. Itu tuh musky-nya juga enak, tebal. Nah kalau ini tuh lebih lembut gitu ya, lebih tone down, lebih calming juga. Terus di situ ada balutan sedikit nuansa floralnya ya, yang bikin lu tuh lebih enak gitu, lebih wearable. Tapi at the same time itu intimate-nya dapet, sensualnya dapet. Ini tuh aroma yang musky, clean, kemudian juga lembut gitu ya. Ini memang arahnya agak sedikit feminim ya. Tapi menurut gua ini cowok cewek bisa pakai ya. Karena kembali juga aromanya sangat versatile, siang malam oke. Mau tua, mau muda ini juga oke ya, nggak ada masalah. Karena aroma-aroma musky kayak gini itu bener-bener ya kayak tubuh kita gitu ya. Terus kalian juga bisa layering dengan parfum lain gitu. Dan menurut gua ini tuh juga parfum musky yang enak banget ya. Oke, itu tadi dia pembahasan kita tentang parfum-parfum bertemakan aroma skin scent ya. Kesimpulannya buat gua, trennya memang skin scent ini cukup banyak ya, tapi buat gua it's just a gimmick ya menurut gua, gimmick marketing aja gitu. At the end, semua parfum itu akan skin scent sih, karena pemahaman gua skin scent ya aromanya itu nempel ke kulit gitu ya. Nah, hampir semua parfum ya at the end itu akan skin scent, akan dry down-nya akan muncul. Nah, tapi memang akan berbeda-beda. Si A, si B, si C pakai parfum yang sama, dry down-nya mungkin akan berbeda ya. Si A mungkin lebih musky, si B mungkin lebih vanilanya lebih keluar, lebih manis. Si C mungkin lebih animalik, leathery-nya lebih keluar. Jadi satu parfum yang sama, tapi outputnya akan berbeda-beda gitu ya. Jadi menurut gua ya semua sama aja, semua akan skin scent juga gitu. Oke, segitu dulu di video kali ini. Gua mohon maaf bila ada kata-kata gua yang kurang berkenan dan juga kekurangan dalam video ini. Gua sangat-sangat berterima kasih kalian telah menonton video ini. Sehat selalu, kita ketemu lagi di video selanjutnya. Bye-bye!